Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Senang sekali pada sore hari ini saya Mbah Warsa dari komunitas Warung Saham bertemu kembali dengan para pemirsa TV Desa. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam Warung Saham. Sore hari ini ada yang berbeda sedikit. Yang pertama dari topiknya ya. Topiknya adalah tanya jawab seputar saham. Kemudian yang kedua, saya memang sengaja sore hari ini nggak pakai uniformnya Warsa. Kenapa? Karena biar lebih nyantai. Biar lebih nyantai karena setelah sekian lama mengudara melalui kerjasama Warung Saham dengan TV Desa, itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, belum terjawab, dan mungkin para pemirsa TV Desa juga ada sebagian yang menunggu jawabannya kok nggak dijawab-jawab gitu kan. Nah, untuk itu sesi pada sore hari ini kita bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul di channel YouTube-nya TV Desa, atau juga karena sebagian dari para pemirsa TV Desa sudah kontak ke kita, masuk ke grup non-membernya Warsa, masih banyak pertanyaan-pertanyaan mendasar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan catatan ya, buku. Isinya adalah catatan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kerennya sih, ke redaksinya TV Desa ya. Nah, dari banyak pertanyaan itu, saya akan rangkum yang kira-kira sama ya, bisa aja satu bahasan. Pertama, pertanyaannya adalah mengenai komunitas Warung Saham. Saya baca ya, Pak, selamat sore. Ini kan beberapa hari yang lalu saya baca. Pak, selamat sore. Saya mau bertanya mengenai komunitas Warung Saham. Komunitas ini komunitas apa? Tujuannya apa? Terus dibentuknya kapan dan seterusnya. Baik. Ini pertanyaan mendasar ya, jadi betul sekali Bapak Ibu harus bertanya dulu mengenai keberadaan kami dari komunitas Warung Saham. Karena kalau bicara sahamnya itu sendiri adalah program pemerintah. Nah, jadi komunitas Warung Saham atau Warsa itu kita bentuk tanggal 28 Oktober tahun lalu, tahun 2020. Artinya sebentar lagi, beberapa hari lagi, Warsa ini akan berulang tahun 1 tahun. Kalau anak orok itu kan masih baru mau belajar berjalan ya. Artinya komunitas yang dibentuk ini masih banyak bolong sana bolong sini untuk perbaikan ya. Tapi intinya adalah kami terus mensupport program pemerintah dalam memasyarakatkan, mensosialisasikan, mengedukasi mengenai bisnis ini, yaitu saham. Nah, Warsa sendiri dibentuk tanggal 28 Oktober 2020 itu oleh saya, Mbah Warsa, dan 4 orang tim, 4 orang teman-teman ya. Semuanya boleh dibilang sebagai praktisi. Praktisi itu adalah orang yang sudah melakukan praktek, disebutnya praktisi, di pasar modal, khususnya di pasar saham dari tahun 2017. Jadi belum lama ya, 18, 19, 20, 21, baru 4 tahun. Dan buat kami tidak ada kata terlambat untuk terus menambah ilmu, menambah wawasan untuk belajar. Kami juga sama mengikuti perkembangan mengenai pasar modal ini dari banyak grup-grup, banyak komunitas-komunitas. Saat ini kalau tidak salah, itu ada sekitar 70-an komunitas saham di Indonesia. Sama tujuannya, pertama visi misinya ya. Kalau bicara visi tentu semuanya ingin menjadi wadah yang terbaik buat masyarakat belajar saham. Itu adalah visinya. Kemudian misinya itu ada beberapa. Yang pertama, kita mensupport program pemerintah, karena nabung saham atau program pemerintah You Nabung Saham itu adalah memang programnya Pak Yusuf Kalla tahun 2015. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal investasi di instrumen keuangan. Dalam hal ini instrumen di pasar modal, khususnya pasar saham. Bahwa instrumen investasi itu banyak, betul, dan itu menjadi pilihan masyarakat ya.
Nah, kami dari komunitas warung saham tentu fokus untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana caranya berinvestasi, berdagang, trading gitu ya di pasar modal, dalam hal ini pasar saham. Selanjutnya tentu kita tahu bahwa tidak saja belakangan ini, tapi memang dari dulu ya, yang namanya investasi-investasi bodong itu selalu muncul. Dan itu makin kesini makin marak dengan banyaknya, kita sama-sama tahu ya, pinjaman ojol ya, online. Itu kan sangat besar ya, kerugian yang diderita masyarakat itu bisa sampai triliunan. Dan itu makin meningkat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pada dasarnya masyarakat makin kesini makin sadar akan investasi. Tapi di sisi lain, kesadaran itu tidak diikuti dengan pemahaman. Mana sih investasi yang benar, mana investasi yang bodong. Sehingga bisa salah masuk. Kenapa salah masuk? Karena ketidakmengertian. Jadi balik lagi mengenai komunitas kami, komunitas warung saham, baru berusia 1 tahun, nanti di tanggal 28 Oktober, mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang melek saham. Minimal melek dulu, setelah melek kan baru mau masuk menjadi pelaku ya. Nah, tapi alhamdulillah, jadi dalam tempo 1 tahun ini kita sudah ada di 12 negara. Di 12 negara artinya orang-orang Indonesia yang bekerja di negara-negara asing, negara-negara luar negeri, itu mereka melakukan pembelajaran bisnis saham melalui warung saham. Total member mau mencapai 1.000 member, alhamdulillah. Dan ini semuanya berkat supportnya, dukungannya seluruh membernya Warsa. Karena kalau Warsa yang 5 orang tadi hanya sebagai regulatornya, kemudian yang memberikan edukasinya, sedangkan yang untuk memberikan informasi ke masyarakat pada dasarnya adalah seluruh member. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini juga saya mewakili tim Warsa mengucapkan terima kasih kepada seluruh member yang sudah memberikan informasi kepada teman-temannya, tetangganya, intinya kepada masyarakat. Itu mengenai komunitas warung saham. Kemudian domisili warung saham ini saat ini ada di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Ciracas. Dan komunitas warung saham ini kerjasama dengan MNC cabang Kalimalang. Alhamdulillah kita juga disupport oleh MNC untuk mendapatkan satu space atau tempat di sana di Jalan Raya Kalimalang, Keranggan. Nah, tetapi karena dari kemarin kan kita sama-sama tahu posisinya adalah masih PSBB, PPKM, sehingga kita belum bisa secara aktif di sana. Dan sementara ini pembelajaran masih melalui online, melalui Zoom. Baik, itu mengenai komunitas warung saham. Kemudian ada pertanyaan juga, Pak, saya sudah ikuti beberapa kali channel TV-nya TV Desa, tetapi kok nggak ngerti-ngerti ya katanya. Baik, ini sudah beberapa kali kita bahas, tetapi karena lumayan banyak juga yang bertanya mengenai saya tidak mengerti saham. Bagaimana saya mau bisnis saham, wong sahamnya nggak ngerti. Baik, nah untuk itu izinkan saya untuk memberikan slide. Ya, slide mudah-mudahan ini lebih memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu para pemirsa TV Desa untuk lebih mengenal apa itu saham. Kita akan lihat di slide presentasi ini. Sebentar. Nah, Bapak Ibu kita sama-sama lihat cikal bakal dari adanya saham. Ya, gampangannya begini. Di sini ada yang namanya Pak Kumis ya, karena berkumis. Jual nasi goreng spesial. Jual nasi goreng spesial, kemudian setelah berjalan sekian lama, nasi goreng ini laku gitu kan, bagus penjualannya, omsetnya meningkat, sehingga kepikiran si Pak Kumis ini mau buka cabang. Nah, untuk buka cabang ini, si Pak Kumis hitung-hitungan butuh modal 10 juta. 10 juta.
Tetapi dia sendiri baru punya uang 4 juta. Artinya dia masih butuh atau kurang 6 juta lagi untuk bisa membuka cabang. Nah, 6 juta ini sebenarnya si Pak Kumis bisa dengan berbagai cara. Pertama, dia bisa pinjam ke saudara, ke teman, ke siapapun. Ujung-ujungnya pinjam ya, atau ke bank. Ujung-ujungnya pinjam. Tapi Pak Kumis ini nggak mau pinjam. Karena dengan pinjam itu dia punya kewajiban untuk mengembalikan pokok. Dan biasanya kalau pinjam kan ada bunga ya, apalagi kalau ke lembaga keuangan. Akhirnya dia punya ide untuk ngajak orang bekerja sama atau berbisnis bareng. Nah, singkat cerita ada yang tertarik usaha bareng nasi goreng spesial. Si A, si B, si C. Nah, si A, si B, si C ini tidak meminjamkan uangnya kepada si Pak Kumis. Artinya Pak Kumis ini tidak pinjam uang, tapi menawarkan kerjasama usaha. Ya, menawarkan kerjasama usaha. Nah, pada saat menawarkan kerjasama usaha, tentu si A, si B, si C ini kan mendapatkan satu tanda terima atau kwitansi atau apapun lah namanya. Nah, dalam hal ini tanda terima ya atau kwitansi. Di situ disebutkan bahwa Pak Kumis ini menerima 2 juta dari si A. Untuk apa? Nah, ini yang penting nih. Untuk apa? Untuk modal usaha nasi goreng. Untuk modal usaha nasi goreng. Jadi di situ tidak disebutkan ini minjem ya, enggak. Tapi untuk modal usaha. Beda, kalau modal usaha itu uang yang 2 juta ini itu tidak akan dikembalikan kepada si A. Terus si A dapatnya apa dong? Si A dapatnya adalah prosentase keuntungan. Jadi deal-dealannya adalah kalau si gerobak cabang kedua ini dapat keuntungan, nah tentu si A ini akan dapat bagian keuntungan dari hasil keuntungannya gerobak nasi goreng spesial. Ini adalah cikal bakal saham. Ini adalah cikal bakal saham. Nah, kemudian kalau si A misalkan, saya nggak bakalan melanjutkan lagi nih yang namanya kerjasama ini, bisa nggak si A memindahkan uang 2 juta ini ke orang lain, katakanlah ke si D, ke si E, bisa. Si A misalkan nawarkan ke si E, mau nggak usaha ini nih nasi goreng spesial, saya di situ punya modal tuh 2 juta, sini deh 2 jutanya, kurang lebih seperti itu deh gampangnya. Dan si A sendiri bisa bilang, jangan 2 juta deh, 2,5 juta karena jualannya bagus misalkan. Ini adalah cikal bakal saham. Nah, pertanyaannya, terus saham yang benarnya seperti apa? Nah, tentu saham yang benar, bukan yang benar ya, yang real, yang sekarang diperjualbelikan di pasar modal itu tentu secara legalitas. Kalau nasi goreng Pak Kumis ini kan tentu dia tidak punya legalitas dalam bentuk PT misalkan. Nah, sedangkan kalau untuk masuk menjual sahamnya, menawarkan ke orang saham untuk bekerja sama, itu harus berbentuk badan hukum, minimal PT. Sebentar, ini kelihatannya ada yang ada yang masuk. Saya coba ini dulu deh. Oke. Mohon maaf nih para pemirsa TV Desa karena ada kesalahan teknis sehingga kita sempat share yang namanya link Zoom ini ke teman-teman member, sehingga teman-teman member bukan nonton di YouTube tapi malah ikut di Zoom-nya kita pada sore hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kemudian saham yang real yang diperjualbelikan di pasar modal itu seperti apa? Nah, kita lihat nih. Kita lihat bahwa pada dasarnya saham-saham yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah perusahaan yang menjual barang dan jasa yang sering kita gunakan, sering kita beli, sering kita lihat, tapi kita nggak tahu. Ya, beberapa contoh nih. Beberapa contoh. Bapak Ibu pasti lihat atau kenal dengan merek-merek ini ya, ada Sunlight, ada Comfort, dan banyak produk-produk dari PT apa? Dari PT Unilever. Nah, jadi PT Unilever ini
di pasar modal itu menawarkan ke masyarakat, mau nggak bisnis bareng, beli perusahaannya Unilever. Berapa kalau mau beli Unilever? Itu 400.000 per lot. Nah, hitungannya lot. Ini mungkin istilah baru buat para pemirsa TV Desa yang belum ya mengikuti program edukasi dari Warsa. Satu lot itu hitungannya kalau kita beli beras berapa liter. Nah, liter kan. Kalau beli telur berapa kilo. Tapi kalau beli saham itu berapa lot. Nah, satu lot itu isinya 100 lembar. Jadi kalau untuk beli PT Unilever Indonesia itu cukup dengan uang 400.000. Itu perusahaan besar tapi murah ya. Nah, itulah hebatnya pasar modal Indonesia, karena sampai dengan saat ini perusahaan Bursa Efek Indonesia itu masih tercatat sebagai bursa terbaik di dunia. Sehingga banyak dari investor-investor luar negeri atau investor asing yang berbisnis saham menjadi investor di pasar modal Indonesia. Lanjut, di sini ada Indofood, kemudian ada perbankan ya, ada produk biskuit kelapa, selai oleh, itu produknya Mayora, itu cukup dengan 240.000 kita sudah menjadi investor, kita sudah menjadi pemilik. Ini juga ada Telkom. Di sini ada gambar motor, itu adalah hasil produksi dari Astra. Untuk membeli PT Astra yang besar itu nggak sampai 1 juta, cukup 500.000. Kemudian di sini juga ada Jasa Marga ya, pengelola tol. Kemudian ada Alfamart, ada Indomaret juga, itu menjual sahamnya di pasar modal. Kemudian ada Matahari, ada S Hardware dan seterusnya. Nah, di sini ada yang namanya produk tolak angin, kemudian ada di situ beras kencur dan seterusnya ya. Artinya itu produk-produk herbal, produk-produk jamu yang diproduksi oleh PT sudah muncul. Saat ini member-member Warsa itu kita wajibkan untuk memulai untuk menabung. Menabung apa? Menabung sahamnya PT sudah muncul. Kenapa? Karena masih murah. Di situ masih 79.000 per lot. Saya tidak cek hari ini apakah ada peningkatan atau tidak, tetapi masih di bawah 100.000. Nah, untuk nabung ini itu ada yang namanya produk dari MNC, itu Gemesin, Gemar Menabung Saham Indonesia. Artinya, Bapak Ibu para pemirsa TV Desa tidak usah repot untuk membeli setiap bulan, tetapi cukup mentransfer dari rekening tabungan ke rekening saham sebesar 200.000. Nanti yang melakukan pembelian adalah sekuritas MNC. Ya, sebanyak apa? Sebanyak 200.000 dibagi harga sahamnya. Ya, kurang lebih dapat 2 atau 3 lot setiap bulan. Terus keuntungannya apa? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa TV Desa mengenai pertanyaan, saya sudah mengikuti beberapa kali tapi kok nggak ngerti. Nah, mudah-mudahan dengan jawaban ini Bapak Ibu bisa lebih memberikan gambaran, pemahaman, dan mudah-mudahan bisa secepatnya menjadi warga warung saham ya. Terima kasih. Baik, lanjut dengan pertanyaan mendasar lainnya. Mbah Warsa, bedanya nabung di bank dengan nabung saham itu apa? Baik, kalau nabung di bank tentu saya, Mbah Warsa, nggak perlu bahas karena insya Allah pasti semuanya sudah mengenal perbankan. Kalau kita mau menabung misalkan 500.000 setiap bulan, caranya bagaimana? Kita bisa datang ke teller di bank atau kita datang ke ATM setoran ya, 500.000 setiap bulan. Ya, katakanlah rutin setiap bulan selama berapa? Mau setahun ke, mau 2 tahun, namanya nabung kan. Kita rutin mengeluarkan uang, dana kita taruh di rekening kita untuk jangka misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu adalah nabung di bank. Bagaimana kalau nabung di saham? Nabung di saham artinya membeli saham. Jadi membeli saham, caranya bagaimana? Kita punya rekening tabungan, misalkan Bank BCA. Nah, nanti Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, kalau sudah menjadi investor atau pebisnis saham, itu akan kita
buatkan RDN atau rekening saham, rekening dana nasabah atau rekening dana investor, itu akan dibukakan. Jadi rekening sahamnya atas nama kita sendiri. Misal saya transfer dari rekening bank saya itu 1 juta ke rekening saham saya 1 juta. Nah, dari situ baru saya membeli saham. Misalkan saya membeli saham PT Sido Muncul, membeli sahamnya Astra, membeli sahamnya Bank BRI, dan seterusnya. Sekarang ini ada 755 saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Bagaimana cara kita memilih saham yang bagus untuk jangka panjang? Tentu pada saat nanti Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa menjadi keluarga besarnya Warung Saham, akan kita bimbing, akan kita edukasi mengenai apa itu fundamental perusahaan, bagaimana cara melakukan transaksi beli dan jual, akan dijelaskan secara detail. Kalau sekarang kan pertanyaannya, perbedaannya ya antara menabung di bank sama menabung di saham. Jadi artinya menabung di saham itu membeli saham. Nah, lanjut pertanyaannya, terus bedanya apa? Keuntungannya apa? Toh sama-sama menabung. Tentu yang namanya investasi jangka panjang, kita ingin melihat hasil investasinya bertumbuh jauh lebih besar. Betul nggak? Pasti betul ya. Nah, sekarang kalau kita mengeluarkan uang 500.000 setiap bulan selama katakanlah 10 tahun, kalau di perbankan hasilnya berapa sih? Kemudian kalau kita belikan emas katakanlah setiap bulan, kan sekarang banyak tuh ya, di Pegadaian juga ada jual emas, di gerai-gerai Antam juga ada jual emas. Dan emas sekarang itu bisa beli sekian gram, 0, sekian gram, katakanlah untuk 500.000 setiap bulan. Tapi untuk gambaran perbandingan, izinkan saya juga untuk memberikan beberapa slide presentasi supaya bisa lebih dapat pemahamannya. Ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, perbedaan antara rekening saham dengan rekening di bank. Dua-duanya sama menggunakan aplikasi. Kalau di bank itu kan menggunakan aplikasi M-Banking. Kalau di saham juga menggunakan aplikasi. Namanya, kalau bahasa saya tuh karena dua-duanya mobile, ya mobile sementara nabung rutin yang tadi saya sampaikan 500.000 setiap bulan. Kalau kita misalkan di perbankan dalam bentuk deposito yang rata-rata bunganya itu sekitar 5% setahun, itu kalau uang kita 500.000 selama 10 tahun setiap bulan, itu kan uangnya 60 juta. Kalau kita simpan di deposito, itu uang kita menjadi 90 juta. Kemudian kalau kita belikan emas ini jauh lebih tinggi ya secara tahunan ininya, pertumbuhannya katakanlah 10%. Itu uang kita dari 60 juta akan menjadi 180 juta. Dan ini hasil kita ambil dari Bursa Efek Indonesia periode 2008-2018, artinya 10 tahun. Bagaimana kalau kita belikan saham, beli saham 500.000 setiap bulan untuk sahamnya Kimia Farma, uang kita menjadi 463 juta. Untuk saham Telkom, uang kita menjadi 584 juta. Kemudian untuk kita beli saham Astra, uang kita menjadi 673 juta dan seterusnya. Dan ini juga masih banyak saham-saham, istilah di pasar modal itu saham blue chip. Saham-saham dengan perusahaan yang bagus ya. Yang bagus itu seperti apa sih ya, kita bisa lihat. Seperti tadi saya sampaikan di awal, kita menggunakan motor atau mobil buatan mana? Buatan Astra, itu ada PT Astra Internasional. Kita pengguna jalan tol itu adalah pemiliknya PT Jasa Marga. Kita tahu yang namanya PT Antam itu memproduksi emas. Kemudian juga bank terbesar, Bank BCA, Bank Mandiri, itu juga bisa kita beli sahamnya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa TV Desa, bedanya antara nabung di bank dan nabung di saham. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mbah Warsa kapan didirikan? Sudah terjawab tadi ya di
pertama. Kemudian, wah ini agak berat ini pertanyaannya. Ajarkan cara trading. Nah, bagaimana kita mengajarkan Bapak Ibu cara trading kalau Bapak Ibu belum punya alatnya, belum punya toolsnya. Bayangkan saya mau ngajarin Bapak Ibu untuk berenang, tapi kolam renangnya nggak ada, ya bagaimana bisanya? Nah, kalau Mbah Warsa atau kami dari tim Warsa ingin memberikan edukasi bagaimana cara trading, tentu Bapak Ibu harus punya rekening saham dulu. Jadi nanti tahapannya adalah bergabung dulu di komunitas warung saham, kemudian siapkan KTP dan rekening tabungan. Nanti kita akan urus rekening saham Bapak Ibu semua, maksimal 14 hari kerja, Bapak Ibu sudah dapat yang namanya rekening saham. Dari situ baru mulai kami dari tim warung saham memberikan bagaimana caranya. Sebelum membeli itu dari tahapannya dari awal malah ya. Bagaimana cara login ke aplikasi, sebelum login malah bagaimana cara downloadnya, aplikasinya apa, motion trade namanya. Kemudian bagaimana cara login, bagaimana caranya mendapatkan user ID, password. Kok ribet ya? Hanya di awal. Persis seperti kita juga buka rekening tabungan di bank. Di awalnya kan seperti itu. Kita memasukkan 16 digit yang ada di kartu ATM, kan kurang lebih seperti itu. Jadi di awalnya agak ribet, tapi kalau sudah masuk, kita akan ajarkan bagaimana cara beli, bagaimana cara jual. Dan bicara trading ini sangat dinamis ya, sangat dinamis. Kalau bicara tipe trader, tipe investor itu secara umumnya di pasar modal dibagi 3. Jadi ada orang-orang yang punya tipe konservatif. Bahasa konservatif itu lebih ke orangnya ya sangat hati-hati ya, sangat hati-hati, sedikit penakut, gamblingnya sangat sedikit, pokoknya banyak takutnya daripada beraninya. Itu adalah tipe orang yang konservatif. Bagaimana cara kita sebagai orang konservatif itu mengelola dana kita di saham, tentu akan kita ajarkan. Di atas orang-orang yang punya karakter konservatif ada namanya moderat. Jadi tipe moderat. Tipe moderat ini adalah pertengahan. Nggak terlalu takut, tapi juga belum berani banget. Ya, tengah-tengah lah. Berani-berani sedikit. Bagaimana cara untuk melakukan trading untuk orang-orang yang punya karakter atau punya tipe moderat? Kita akan ajarkan bagaimana cara swing, bagaimana cara membeli saham-saham yang relatif aman, dan seterusnya. Tingkatan yang ketiga, yang lebih tinggi, tadi kan konservatif, kemudian moderat, ada juga tipe atau karakter orang-orang yang cukup agresif. Biasanya orang yang punya adrenalin cukup tinggi ya. Kalau kita bicara di olahraga ekstrim, itu adalah orang-orang yang adrenalinnya cukup tinggi. Misalkan trek-trekan motor, kemudian bungee jumping kalau bicara olahraga yang ekstrim ya. Nah, di saham juga begitu. Karena dari 750 saham itu terbagi dengan beberapa kategori kapitalisasi. Jadi besar kecilnya saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, tetapi untuk lebih detail lagi kita akan bahas di sesi kedua, karena sebentar lagi ada beberapa iklan yang mau lewat. Silakan. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi.
Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Baik, kembali lagi dengan saya Mbah Warsa dari komunitas Warung Saham. Senang sekali ada beberapa dari para pemirsa TV Desa yang ikut juga monitor di channel TV Desa. Saya akan sapa dulu sebentar. Di sini ada Pak Oktawan Hendra, selamat sore Pak, dari Lampung. Kemudian Pak Aceng, kemudian Pak Imam dari Panceng Gresik, Pak Hasmi Kalimantan Selatan, Pak Andri, Pak Dede dari Banten. Nah, ini dekat ini. Siswoyo dari Jawa Tengah, Sasriwati dari Sulawesi Utara, baik. Pak Iwan Jainuddin dari Riau, wis, alhamdulillah. Bung Inwi, kemudian Muhammad Fajar dari Malang, Davius dari Solok, Sumatera Barat ya. Kemudian Pak Hendrianus dari Kalimantan Barat. Terakhir Sukardin Ardin dari Kukar, Kabupaten Kukar. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat ya, amin. Kembali lagi, karena di kolom chat tadi tidak ada yang bertanya, saya melanjutkan hasil rangkuman beberapa pertanyaan dari para pemirsa TV Desa, dari mungkin ya, dari yang udah nonton di episode pertama. Hari ini kan episode ke-30 ini. Perlu disampaikan bahwa dari 70 komunitas yang ada di Indonesia, itu memang segmen pasarnya berbeda-beda. Nah, cuman kebanyakan kalau yang saya tahu itu komunitas yang lain itu lebih segmennya ke orang-orang yang sudah melek. Orang-orang yang sudah melek, bagaimana caranya yang sudah melek ini lebih mahir. Lebih mahir. Jadi kalau bicara belajar berenang itu pada dasarnya sudah bisa berenang, tapi pengen mendalami gaya tertentu, gaya dada, gaya bebas dan seterusnya. Nah, kalau Warsa ini rada unik. Justru Warsa ini lebih konsen ke Bapak Ibu para pemirsa TV Desa, ke masyarakat yang sama sekali awam. Jadi kita lebih senang memberikan pemahaman dari dasar. Saham itu apa, kemudian legalisasi mengenai bisnis ini seperti apa, bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Artinya kita ajarkan, kita edukasi dari nol. Jadi dari orang yang tidak bisa berenang, nggak pernah nyemplung ke kolam renang, kita ajarkan. Karena kalau yang belum tahu kan bertanya, Pak, kalau renang itu kaki dulu, tangan dulu, badan dulu, atau apa dulu? Kalau yang sudah paham kan terserah ya, kalau salto ya bisa kaki, bisa kepala. Nah, tapi kalau untuk komunitas kami, Warung Saham, kita ajarkan dari awal. Bagaimana cara membuka rekening, bagaimana cara membuka aplikasi, bagaimana cara membeli dan menjual dan seterusnya. Baik. Pertanyaan tadi ya yang terpotong karena ada iklan, Pak, bagaimana cara trading? Mungkin ini agak berat ya, jawabannya mungkin agak ada di jawabannya di sesi berikutnya ya, maksudnya di sesi-sesi terakhir. Di sini ada yang bertanya, Mbah, kalau misalkan saya tertarik gabung menjadi membernya komunitas Warung Saham melalui TV Desa ini, benefitnya apa sih yang diperoleh? Nah, untuk benefit ini satu-satunya saya tidak hafal, tapi izinkan saya memberikan gambaran melalui slide presentasi. Nah, ini untuk bahasan nanti ya pada sesi akhir. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai benefit. Nah, ini adalah slide mengenai benefitnya Bapak Ibu para pemirsa TV Desa apabila menjadi membernya Warsa. Yang pertama itu Bapak Ibu nanti akan masuk ke kelas non-member dulu ya. Jadi pesertanya disebut untuk umum, untuk non-member, dan ini kita berikan edukasi sosialisasi dasar ya. Kapan waktunya? Itu melalui Zoom tiap hari Jumat dan Ahad malam jam 20 atau jam 8 malam ya waktu Indonesia Barat. Kemudian materi yang diberikan apa? Di situ terlihat ya, kita bahas mengenai awal definisi saham itu apa,
manfaat saham itu bagaimana atau apa, kemudian bagaimana cara memulai bisnis saham, kita ajarkan dari dasarnya. Kemudian kita juga memperkenalkan komunitas warung saham itu apa, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai perbandingan antara menabung di bank dan menabung saham, seperti yang tadi disampaikan juga dibahas. Kemudian tidak saja membandingkan caranya, tetapi juga membandingkan returnnya, hasilnya untuk jangka panjang itu seperti apa. Ini adalah benefit kelas dasar. Jadi siapapun boleh masuk ke grup WhatsApp kita ya. Jadi ada grup WA kita namanya grup non-member warung saham. Bapak Ibu yang ingin masuk ke situ bisa kontak ke TV Desa karena ada linknya, link WA-nya. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang mau, silahkan juga ditulis di kolom chat, Pak saya mau masuk ke kelas non-member dulu deh, pengen tahu dulu misalkan. Jadi silahkan diketik namanya, kemudian nomor WA-nya, biar kita nanti invite, kita masukkan ke grup WA. Nah, apabila Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, dari hasil kelas dasar ini ada bayangan, oh kalau gitu sih saya mau deh masuk menjadi membernya Warsa misalkan. Nah, nanti akan kita arahkan bagaimana cara menjadi membernya Warsa ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk menjadi membernya Warsa itu masuk ke grupnya menengah ya, kalau boleh dibilang. Kalau bicara sekolah kan ada sekolah dasar, menengah sama atas ya. Nah, begitupun kalau bicara kelas yang ada di komunitas kami, itu ada kelas menengah. Artinya pada saat masuk menjadi member, pertama kita akan urus yang namanya RDN atau rekening saham. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Kemudian setelah dapat, tentu kita akan bimbing bagaimana caranya masuk ke aplikasinya MNC Trade atau Motion Trade yang sekarang. Nah, di situ akan dikenalkan ini aplikasinya, menu-menunya ini dan seterusnya. Jadi pengenalan aplikasi. Selanjutnya, karena untuk transaksi baik untuk trading maupun investasi jangka panjang itu harus dilakukan melalui menu aplikasi beli dan jual. Ini adalah menu dasar yang akan kita berikan. Jadi bagaimana cara beli saham, bagaimana cara jual saham dan seterusnya. Lanjut juga akan diberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, money management ya. Jadi bagaimana kalau kita punya dana katakanlah 10 juta, bagaimana sih cara mengelola di saham. Kemudian bagaimana kalau uang saya cuma 3 juta, ya tentu akan kita kasih edukasi. Bagaimana cara mengelola di beberapa saham ya. Bahkan tidak saja di beberapa saham, kita selalu menyarankan kepada seluruh member kita untuk punya dua RDN, dua rekening saham. Yang pertama, untuk melakukan atau belajar trading. Trading itu tentu kita harapkan bisa memberikan hasil profit, hasil keuntungan, bisa harian, bisa mingguan, minimal bulanan itu dapat ya. Dapatnya berapa ya tergantung dari pertama modal kita, kedua dari seringnya melakukan transaksi. Karena makin sering, istilahnya jam terbangnya ada, itu hasilnya akan lebih baik ya. Yang pertama adalah rekening saham untuk trading. Yang kedua, jangan lupakan juga, jadi kita harus punya rekening untuk nabung jangka panjang. Pak, kalau saya buka 2 RDN berarti saya harus bayar 2 juta dong. Justru enggak. Cukup bayar 1 juta untuk RDN yang pertama, karena di situ ada edukasinya, bimbingannya. Nah, untuk yang mau buka rekening kedua, dan ini memang tidak wajib, kita hanya menyarankan, itu cukup bayar 100.000 untuk pengurusan administrasi, karena kan ada print dokumen, kemudian kita kirim ke MNC pakai paket, kemudian juga di situ menggunakan beberapa materai. Artinya 100.000 itu emang untuk administrasi. Sehingga untuk dapat 2 RDN, 2 rekening saham, Bapak Ibu cukup membayar 1.100.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian apalagi yang didapat? Yang nomor 5 adalah menu break order dan trailing order. Nah, bagi Bapak Ibu yang
asing ya dengan kata-kata ini atau dengan istilah ini, nggak usah ragu, nggak usah khawatir, akan terbiasa dengan berjalannya waktu. Menu break order itu untuk apa, menu trailing order itu untuk apa, tentu akan kita bahas pada saat Bapak Ibu para pemirsa TV Desa sudah menjadi membernya kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting juga, kita juga membuka konsultasi saham. Artinya konsultasi saham di sini tentu member-member baru akan bertanya, Pak, dari 750 saham itu saham apa saja yang bagus untuk ditabung jangka panjang, untuk 10 tahun, untuk 20 tahun kalau perlu, minimalnya ya untuk 5 tahun ke depan. Yang kedua, Pak, untuk saya pengen coba trading deh, trading harian atau trading jangka menengah ya, mingguan, bulanan, itu saham-saham apa? Artinya kan itu udah masuk ke dalam konteks konsultasi saham. Itu kelasnya kelas menengah. Masih ada. Nah, jadi artinya dengan Bapak Ibu bergabung di komunitas warung saham hanya berbayar 1 juta selamanya sampai bisa, ini sudah dapat paket yang sangat banyak. Nah, di kelas lanjutan ini, di kelas katakanlah advance ya kalau bahasa kerennya, itu dapat pertama rekomendasi saham harian. Jadi buat Bapak Ibu para pemirsa TV Desa tentu akan nyoba juga bagaimana sih trading di saham itu, aman apa tidak, caranya bagaimana, kita akan ajarkan. Bahkan kita memberikan rekomendasi saham harian. Jadi kita punya tim untuk screening, memilih dari 700-an saham apa yang punya potensi naik untuk besok. Ini punya potensi ya, bukan pasti, beda. Yang namanya harga saham itu kan fluktuasi naik dan turun. Tapi dari hasil screening kita juga punya historical result, hasil secara histori. Itu adalah di atas 60% hasilnya profit. Ini rekomendasi saham. Setiap hari tim kita memberikan 3 saham-saham yang bisa Bapak Ibu beli untuk di tradingkan. Yang kedua, di kelas lanjutan ini juga kita ajarkan bagaimana cara merespon rekomendasi. Misalkan hari ini kita memberikan saham A, B, C. Tentu bagi Bapak Ibu yang belum paham mengenai bisnis atau trading saham, kan nggak ngerti, terus bagaimana saya harus melakukan apa? Itu adalah cara merespon rekomendasi. Kita ajarkan yang tadi di atas ya, menu break order. Lanjut, nomor 3-nya dapat juga materi yang namanya analisa teknikal, analisa fundamental. Nah, kalau fundamental kita sama-sama tahu itu adalah perusahaan-perusahaan yang untuk kita tabung ya, sahamnya jangka panjang. Contoh perusahaan-perusahaan bagus itu kan yang tadi saya sampaikan, yang secara kasat mata kita bisa lihat PT Astra Internasional, Bank Mandiri, Bank BRI, PT Antam, Jasa Marga, Waskita Karya, dan banyak lagi. Itu yang fundamentalnya bagus. Kemudian kalau analisa teknikal biasanya umumnya dipergunakan untuk kita melakukan trading jangka pendek atau menengah. Bagaimana cara kita melihat kenaikan dan penurunan saham-saham tertentu ya, dan kita akan bimbing. Bahkan banyak dari member kita ini sudah mulai masuk ke trading bareng. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian untuk melakukan trading ini. Aduh, gimana caranya? Tapi kita ramean. Ada sesi trading bareng. Jadi seperti hari ini kita lakukan trading bareng dari jam 9 pagi sampai tutup pasar jam 15.00 tadi sore. Dan itu seru. Serunya itu apa? Walaupun tidak pernah bertatap muka, tapi rasa persaudaraannya dapat di situ ya. Kamu beli sama apa? Belinya di harga berapa? Terus dijual berapa? Aduh, dapat untung apa rugi dan seterusnya. Jadi belajar tapi fun. Itu ada di komunitas kami di komunitas warung saham. Yang terakhir untuk kelas lanjutan ini materinya adalah one day trade, scalping. Apa itu one day trade? Apa itu scalping? Ya tentu secara detailnya Bapak Ibu para pemirsa TV Desa akan kita berikan bimbingan dan edukasi pelatihan mengenai bagaimana caranya beli saham nih. Kalau saham itu kan setiap detik tuh naik dan turun. Kita beli jam 9 pada saat pasar buka, gimana caranya 5 menit kemudian kita jual dan untung, atau mungkin sebaliknya. Nah, di situ serunya. Bisa juga pada saat kita beli turun gitu kan. Nah, untuk para pemula ya kita tentu sarankan
pergunakanlah sebaik-baiknya keuangan kita. Jadi kalau untuk belajar itu cari saham-saham yang murah dan belinya juga cukup satu lot saja. Satu lot itu kan tadi disebutkan di awal, untuk PT Sedo Muncul misalkan itu kan nggak nyampe 100.000. Jadi untuk pembelajaran itu kita memang harus punya keberanian. Persis seperti anak orok, anak bayi yang belajar jalan. Pastilah yang namanya jatuh, bangun lagi, lecet-lecet. Nah, itu yang disebut dengan kita melakukan cut loss, jual rugi. Tapi secara overall dalam 1 bulan, umumnya member-member kita happy, artinya dapat keuntungan. Berapa keuntungannya? Jangan dilihat keuntungan di awal. Kenapa? Karena pembelajaran itu biasanya, kalau orang-orang itu yang lain itu perlu jam terbang sampai puluhan tahun supaya dapat profit banyak. Nah, di kami, di komunitas warung saham, dengan adanya kekeluargaan yang begitu kental, kita tidak melihat berapa besar yang kita dapat, yang lebih penting adalah keilmuannya. Itu untuk menjawab pertanyaan apa sih benefitnya atau yang diperoleh dari member Warsa yang berbayar 1 juta. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa TV Desa. Sebentar saya coba lihat lagi, barangkali ada chat ya yang bertanya di YouTube. Nada Rindu hadir, selamat sore. Kemudian Pak Sukardin, oh sudah tadi ya, Pak Saiful Martua, Sumatera Utara hadir, selamat sore, Horas bah. Kemudian Pak Salih Budaya Surahman dari Sulawesi Selatan, Pak Yus Widodo dari, oh nggak ikut nih, baik, sehat. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, apabila Bapak Ibu minimal ingin tahu dulu kelas dasar dari pembelajaran komunitas Warsa ini, silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat nama dan nomor WA. Nanti akan kita masukkan ke grup non-member, grup umum, untuk kita berikan edukasi mengenai basic-basic bisnis saham. Nah, bisnis saham itu secara umum kan dibagi 2. Bisnis saham itu, yang pertama adalah menabung untuk jangka panjang, yang kedua adalah trading untuk jangka pendek dan menengah. Dua-duanya memberikan manfaat. Dan kita tadi sampaikan bahwa untuk melakukan praktek atau menjadi praktisi di pasar saham ini, yang pertama kita lakukan adalah mengenal diri sendiri dulu. Saya ini tipenya atau karakternya masuk kategori mana ya? Apakah saya masuk kategori yang konservatif, yang penakutnya besar, atau saya masuk ke tipe yang moderat, yang ya rada-rada berani, atau malah saya masuk kategori atau tipe yang agresif, yang berani ambil resiko. Nah, siapapun diri kita, siapapun tipe kita, siapapun karakter kita, yang penting adalah kita bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan pasar modal atau bursa efek di Indonesia. Karena kita tahu saat ini keberadaan investor itu, walaupun investor lokalnya di atas ya 50, kalau tidak salah 58-42%. Jadi 58%-nya adalah investor lokal masyarakat Indonesia, tapi masih besar porsi asingnya. Itu 45 kalau tidak salah. Artinya kalau di atas 20% itu komposisi asing itu masih tinggi. Nah, terus bedanya apa? Terus efeknya apa buat kita? Tentu ya kita sayangkan. Perusahaan-perusahaan bagus ya besar yang ada di Indonesia itu kan setiap tahun dapat laba. Contoh lah, perusahaan PT Astra Internasional tahun 2020 itu labanya kan sampai 20 triliun. 20 triliun itu siapa sih yang menikmati keuntungannya? Untuk investor. Nah, kalau investornya 45%-nya adalah investor asing, artinya apa? Orang Astra itu orang pabriknya orang Indonesia, kantornya ada di Indonesia, pabriknya di Indonesia, seluruh karyawannya orang Indonesia, kemudian produk yang dijual pembelinya juga orang Indonesia. Kok tiba-tiba hasil perjuangan seluruh karyawan Astra itu keuntungannya sebagiannya itu dibagi untuk
investor asing, artinya kan dananya keluar hampir 10 triliun. Kenapa? Karena mereka sudah melek saham dari kecil. Bedanya dengan di Indonesia, memang tidak ada pembelajaran atau mata pelajaran SD, SMP, SMA itu mengenai saham. Kalaupun ada di tingkat perguruan tinggi, itu pun terbatas di fakultas ekonomi. Dan itu pun hanya kulitnya. Sehingga balik lagi seorang mahasiswa yang katanya dapat SKS mengenai saham, itu belum tentu bisa melakukan praktek untuk beli, untuk jual, dan seterusnya. Karena hanya teori. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang ada di chat ini yang ingin mengenal lebih jauh mengenai warsa, mengenai basic-basic edukasi saham, silakan ketik nama dan nomor WA, nanti akan kita invite masuk ke grup non-member. Nah, di sini ada pertanyaan tadi ya mengenai bagaimana cara trading. Nah, sekali lagi saya akan perlihatkan supaya lebih jelas. Kalau bicara trading, tadi sebenarnya sudah disinggung di depan ya mengenai trading ini. Nah, ini adalah cara trading. Sebentar. Nah, ini adalah bisnis saham. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara aplikasi pelaksanaan bisnis saham itu dibagi dua. Pertama nabung itu untuk jangka panjang. Yang kedua adalah trading. Trading itu adalah untuk jangka pendek dan menengah. Dua-duanya menguntungkan. Nah, untuk nabung di awal saya sudah sampaikan bisa dilakukan dengan dua cara juga. Pertama, kita melakukannya manual, beli sendiri. Kemudian kita juga tidak mau repot dibelikan oleh sekuritas, dalam hal ini oleh MNC Sekuritas. Itu yang disebut dengan metode auto debit. Kita hanya setor atau transfer uang sebesar 200.000 setiap bulan. Nanti MNC Sekuritas akan melakukan pembelian saham. Dan itu sesuai dengan agreement atau persetujuan kita di awal. Saat ini kita agreementnya adalah membeli sahamnya PT Sido Muncul yang harganya tadi sudah disebutkan 79.000 satu lot. Jadi kalau 200.000 bisa dapat 2 atau 3 saham, 3 lot ya maksudnya. Ini adalah bisnisnya. Pertanyaannya tadi masuk ke cara trading. Nah, trading ini ada beberapa cara. Ada beberapa cara, dari cara yang sangat mudah sampai yang lumayan sulit. Nah, ini adalah cara yang pertengahan. Ini ada yang disebut dengan disclaimer on. Ya, saya ambil contoh tanggal 1 Oktober. Saat ini kan tanggal 21 ya, udah 20 hari yang lalu. Bagaimana cara membeli atau cara trading? Ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh trading. Kita akan memberikan rekomendasi harian. Ini adalah ada 3 saham yang kita berikan rekomendasi kepada member kita. Yang pertama SMMT, kemudian JPFA, yang ketiga AGII. Silahkan di situ tulisannya buy if break, target, stop loss, dan seterusnya. Terus bagaimana sih cara saya melakukan tradingnya, Pak? Nah, kita akan lihat. Kalau ada rekomendasi seperti ini, yang pertama dilakukan itu adalah beli di harga 191, kemudian kita pasang ya, kita pasang jual di harga 200, kita pasang jual juga di harga 186. Jadi beli 191, kalau dia naik jual juga untuk profit ya di 200, dan kalau dia turun jangan sampai turun terus, jualah di 186. Gampangannya seperti itu. Tapi kita ngomongnya sama aplikasi biar aplikasi yang jalanin. Nah, pada tanggal 1 Oktober di sore hari, ini data yang menunjukkan seperti ini. Ya, jadi ini adalah untuk sahamnya SMMT. Kita lihat di situ. Dan tentu akan kita bahas secara detail bagi para membernya Warsa. Untuk lebih jelasnya, di sini ada urutan harga yang terjadi terhadap saham ini. Kita lihat ya. Harga saham SMMT di pembukaan itu 191. Kemudian di hari tersebut tanggal 1 itu mengalami penurunan dulu ke harga 190. Kemudian mengalami kenaikan
Yang tertinggi di situ high ya, harga tertinggi itu 244. Kemudian ditutup di harga 220. Itu bacanya. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan. Itu artinya kalau bicara candle, nanti juga Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara baca candle atau lilin atau chart. Jadi kalau si harga penutupan last price lebih besar daripada open price harga pembukaan, itu artinya saham ini mengalami kenaikan, dan itu sudah kelihatan. Naik sebanyak 30 poin ya, change di situ. Nah, sedangkan instruksi kita kan belilah di harga 191. Artinya sudah terbeli dong, karena dia bergerak dari mulai 191. Artinya pada saat dia open langsung sudah terbeli. Kemudian pada saat dia turun, kalau turunnya menyentuh 186, silakan jual. Ternyata kan turunnya sampai 190 saja. Artinya dia tidak terjual rugi, tidak stop loss. Dan dia malah naik ke yang sebenarnya kan di 244. Tetapi instruksi kita, silakan jual kalau mencapai 200. Tentu terjual. Nah, dari sini kita sudah dapat keuntungan. Kita beli di harga 191, kita jual di harga 200. Sudah dapat 9 poin atau 4,7%. Tinggal hitung aja gampangannya, kalau misalkan uang kita 10 juta, kita sudah dapat di situ 470.000 dalam satu hari. Ini satu saham. Bagaimana dengan 2 saham, 3 saham, dan seterusnya. Jadi kalau kita kalkulasi, kalau setiap hari kita memberikan rekomendasi 3 saham, bursa saham itu buka dari hari Senin sampai Jumat. Kali 4, 20 hari kerja. Nah, 20 hari kali 3 saham yang kita rekomendasikan setiap hari, artinya ada 60-an saham. Dari 60 ini, rata-ratanya, historical resultnya, itu 60%-nya profit. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa mengenai bagaimana cara trading. Itu baru satu cara Bapak Ibu ya, karena ada cara-cara lain. Tergantung dari style kita, tergantung dari karakter kita. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya akan berikan gambaran bagaimana sih melihat karakter dan cara trading. Nah, di awal, di sini sudah kita jelaskan tadi di awal, tapi untuk lebih memberikan pemahaman lagi. Jadi tipe trader itu ada 3. Yang pertama, yang paling bawah adalah konservatif. Cirinya apa? Kehati-hatiannya tinggi, banyak takutnya, banyak mikirnya. Cocoknya apa? Di swing dan investasi. Sarannya, belilah saham-saham yang kapitalisasinya besar, di atas 30 triliun, blue chip, LQ45. Kemudian kelas menengah, bukan kelas menengah ya, tipe yang menengah, tipe trader adalah moderat. Moderat ini cirinya sedikit berani, walaupun tidak berani banget. Kemudian cocoknya apa sih? Bisa swing, bisa one day trade. Sarannya saham apa yang dibeli? Saham yang berkapitalisasi sedang dan besar, di atas 5 triliun. Kemudian yang ketiga, tipenya adalah agresif. Agresif ini cirinya berani ambil resiko. Kita sudah tahu bahwa resiko ruginya juga ada, tapi kita bisa berani. Nah, untuk berani juga kita ada hitung-hitungannya, minimal dari lot yang kecil misalkan. Nah, cocoknya apa? Style seperti agresif ini cocoknya adalah one day trade, karena orangnya biasanya tidak sabaran. Jadi pengennya hari ini beli, hari ini jual, hari ini beli, hari ini jual. Sarannya apa? Nah, untuk saham silakan saham apa saja, yang penting cuan atau YPC. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab dari pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ini yang belum saya bahas, tapi mudah-mudahan kita sudah bahas dari apa itu warung saham, kapan berdirinya, dan seterusnya. Kemudian tadi nabung saham dan trading saham. Kemudian benefit-benefit apa yang diperoleh apabila menjadi membernya Warsa. Dan yang terakhir kita bahas mengenai cara melakukan trading dan
tipikal atau tipe-tipe trader. Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, tidak terasa udah 1 jam ya saya Mbah Warsa memberikan sharing mengenai saham ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi Kamis minggu depan. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam warung saham.